Hai, halo rekan-rekan di channel ST Agung Sujatmoko. Berharap semuanya selalu sehat ya. Bekerja dan belajar memang sangat perlu, tapi kesehatan tetap nomor satu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai matematika dasar. Di sini nanti kita akan bahas 10 soal matematika dasar, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, prosentase, bilangan pecahan, sampai bilangan desimal. Baik, supaya kita tidak buang-buang waktu, ayo kita mulai saja bahas satu persatu di ruang kelas. Baik, langsung kita mulai saja ke soal yang pertama ya, yaitu 8 plus 16 kali 5. Untuk tipe soal seperti nomor 1 ini, kita harus kerjakan dulu operasi perkalian, baru penjumlahan, yaitu 16 kali 5 dulu, baru nanti kita tambahkan dengan 8. Tidak boleh 8 kita tambahkan dengan 16 dulu. Sehingga 8 plus 16 kali 5 itu sama dengan 8 plus 80, di mana 80 adalah 16 kali 5. Sehingga hasil akhirnya 8 plus 80 sama dengan 88. Jadi prinsipnya untuk bentuk soal seperti soal nomor 1 ini, operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 2, yaitu 18.673 minus 18.631 dibagi dengan 6. Untuk bentuk soal seperti soal nomor 2 ini, kita harus kerjakan dulu operasi pengurangan lebih dulu. Kenapa? Karena operasi pengurangan ini terletak di dalam tanda kurung. Tanda kurung ini artinya adalah prioritas atau harus kita kerjakan lebih dulu. Sehingga untuk bentuk soal ini kita kerjakan dulu dalam kurung ya. 18.673 dikurangi dengan 18.631. Kalau kita lihat kedua angka ini memiliki 3 bilangan yang sama di depannya ya, yaitu 1, 8, dan 6. Ini juga memiliki 1, 8, dan 6. Sehingga bisa kita sederhanakan atau kita coret. Kita coret ya. Sehingga menjadi 73 min 31 sama dengan 42. 42 dibagi 6 ya, tetap sama dengan 7. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 3, yaitu 8.100 min 450 ditambah dengan 7.000 dibagi dengan 20. Untuk tipe soal nomor 3, saya kira hampir mirip prinsipnya dengan soal nomor 1, yaitu operasi pembagian dan perkalian harus kita kerjakan lebih dahulu. Sehingga untuk soal ini kita kerjakan lebih dulu. 7.000 dibagi dengan 20 sama dengan 350. Untuk 8.100 sama min 450 nya kita pindah saja ya untuk mempermudah. Dan kalau kita lihat di sini ada angka min 450. Minus itu artinya hutang ya. Jadi kita mempunyai utang 450, lalu kita bayar 350. Sehingga utang kita tinggal 100. Sehingga operasinya menjadi 8.100 min 100 sama dengan 8.000. Cukup jelas ya adik-adik. Baik, kita teruskan ke soal nomor 4. 250 kali 125 dibagi dengan 25. Ya, kalau soal nomor 4 ini cukup spesifik, jadi adik-adik bisa mengerjakan sembarang urutannya. Karena antara operasi perkalian dan operasi pembagian itu kedudukannya setara atau seimbang. Boleh dikerjakan dulu 250 kali 125, boleh banget. Atau boleh juga dikerjakan dari belakang, 125 dibagi dengan 25, boleh juga ya. Baik, coba kita kerjakan satu persatu ya, mulai dari cara yang pertama tadi, yaitu 250 kali 125 sama dengan
31.250 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 1.250. Lalu cara yang kedua, yaitu ya kita kerjakan yang dari belakang ya, yaitu 125 dibagi dengan 25, yaitu hasilnya adalah 5. Lalu dikalikan dengan 250, hasilnya 1.250. Ternyata hasilnya sama ya, hasilnya sama 1.250. Tapi kalau boleh kita menyarankan, lebih bagus dikerjakan dengan cara kedua ya, karena cara kedua itu akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga kita bisa mengerjakan dengan lebih cepat, yaitu 125 bagi 25 kan 5 kali 250, 1.250, lebih mudah. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 5. 12,5% kali 360.000 sama dengan persen, artinya per 100, sehingga 12,5% artinya 12,5 per 100 dikalikan dengan 360. Selanjutnya pembilangnya dikalikan biasa ya, 12,5 kali 360 sama dengan 4.500.000 dibagi dengan 100. Lalu kita sederhanakan, baik pembilang maupun penyebutnya ada angka nolnya, bisa kita coret-coret. Ini ada 2 angka 0, kita coret. Terus pembilangnya juga ada 2 angka 0, bisa kita coret juga, sehingga menjadi 45.000. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya, yaitu 4/10 ditambah dengan 2/8. Sebelum kita kerjakan operasi penjumlahan ini, kita sederhanakan dulu masing-masing sukunya. 4/10 kita sederhanakan menjadi 2/5. 2/8 bisa disederhanakan menjadi 1/4. Baik, setelah sederhana baru kita lakukan operasi penjumlahan itu. Syarat dari operasi penjumlahan pada pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya dulu, yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 5 dan 4, yaitu 20. Untuk lebih detail mengenai KPK, adik-adik bisa lihat di konten sebelumnya ya, linknya saya taruh di deskripsi video ini. Yaitu, saya teruskan, penyebutnya 20. Lalu untuk menentukan 8 ini, yaitu dengan cara 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu untuk menentukan pembilang 5 ini, caranya yaitu 20 dibagi dengan 4, yaitu sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Baik, langkah terakhir yaitu tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Penyebutnya tetap yaitu 20. Angka 13, 20 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasil akhirnya adalah 13/20. Berlanjut ke soal nomor 7. 2/9 kali 4/8. Untuk operasi perkalian pada pecahan biasa, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya seperti operasi penjumlahan soal nomor 6, sehingga kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. 2 kali 4 sama dengan 8. 9 kali 8 sama dengan 72. Angka 8/72 masih bisa disederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 8 sehingga menjadi 1/9. Cukup jelas ya? Baik, kita berlanjut ke soal nomor 8. 0,18 minus 0,019. Kita ubah ke dalam bentuk bersusun supaya lebih mudah operasi pengurangannya, yaitu 0,18 min 0,019. Ini tidak ada angkanya, maka kita pinjam angka di sebelah kirinya 1, jadi 10 ya. 10 kurangi 9, 1. Sudah dipinjam 1, menjadi 7 ya. 7 min 1 sama dengan 6. 1 kurangi 0, 1. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Komanya tetap. Jadi untuk operasi pengurangan secara bersusun,
tanda komanya harus sejajar. Baik, berlanjut ke soal nomor 9. 4/5 dibagi dengan 3/4. Caranya yaitu untuk suku di sebelah kiri tetap 4/5. Lalu tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, tapi dengan syarat suku di sebelah kanannya kita balik, yang tadinya 3/4 menjadi 4/3. Setelah itu baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 3 sama dengan 15. Baik, untuk pecahan 16/15 kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/15. Baik, kita berlanjut ke yang nomor terakhir ya. Keep smile. 0,4 kali 0,81. Untuk mempermudah perhitungan kita bikin cara bersusun lagi ya, cuma kita operasi perkalian. Kita kalikan biasa dulu, tanda komanya kita cuekin dulu aja ya. Baik, kita kalikan secara biasa. 1 kali 4, 4. 1 kali 0, 0. 8 kali 4, 2. Nyimpen 3 ya. Ya. Terus 8 kali 0, 0. Ditambah 3, 3. Terus yang terakhir 0 kali 4, 0. 0 kali 0, 0. Langkah terakhir kita jumlahkan secara vertikal. 4, 0 tambah 2, 2. 3 ditambah 0, 3. Dan yang terakhir adalah 0. Lalu untuk menentukan tanda koma ini, yaitu kita hitung banyaknya angka di belakang koma, yaitu ada berapa nih? 1, 2, 3. Sehingga caranya kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Jadi komanya diletakkan di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,324. Demikian pembahasan matematika dasar yang sering keluar dalam ujian. Walau sebenarnya ini cukup mudah, tapi masih banyak adik-adik yang masih belum paham. Tapi jika misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Pasti nanti kita akan jawab. Sampai jumpa lagi di video edukasi dan motivasional lainnya hanya di channel ST Agung Sujatmoko. Tetap keep spirit and sharing. Salam.